Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Bagi sobat-sobat yang baru melihat channel saya, channel Aijo Surabaya. Perkenalkan, nama saya adalah Arwin Widodo. Saya asli dari desa di sebelah selatan Kota Madiun. Di sini saya sebagai seorang pelaku usaha dari sebuah wirausaha yang bergerak di bidang jasa reparasi sebuah device atau sebuah produk yang namanya Apple. Di sini akan saya kuas sedikit masalah bagaimana cara atau bagaimana usaha saya ini bergulir secara alamiah. Saya adalah seorang wirausaha yang kecil, yang cenderung belum besar juga. Di sini saya akan mengungkapkan atau menceritakan kisah perjalanan usaha saya, yaitu Aijo Surabaya atau dikenal dengan sebutan Aijo Apple Service Surabaya. Awalnya saya lupa ya. Awalnya saya usaha ini di World Trade Center di WTC mulai tahun 2000 kalau nggak salah ya, seingat saya 2007. Sampai tahun 2019 saya baru keluar dari WTC sebagai seorang tenan dan pengusaha juga. Saya akan ceritakan mulai awal bagaimana saya membentuk atau saya mendirikan sebuah servis Apple namanya Aijo ini. Aijo ini didirikan pada tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2020. Barusan saya dirikan di Jalan Raya Menur nomor 2C Surabaya. Di sini akan saya ungkap sedikit bagaimana perjalanan saya mulai dari model pemasaran saya konvensional sampai ke digital marketing. Awalnya saya bisa menjalankan bisnis ini di era yang sekarang ini, di era yang milenial ini, dengan metode digital marketing, di mana saya melibatkan seorang untuk membentuk dan membranding usaha saya, tapi dengan nama servis iPhone Surabaya. Pada akhirnya tahun 2020, akhirnya tahun 2020 saya dirikan yang namanya Aijo ini tanpa melibatkan tenaga digital marketing dari luar. Jadi di sini saya membuat satu perencanaan pemasaran online di mana notabene saya ini orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti apa itu digital marketing, apa itu juga Instagram dan lain-lain, saya tidak tahu. Maaf, toko saya panas, nggak ada AC-nya, malam soalnya. Akhirnya saya membuat perencanaan konsep pemasaran online atau digital marketing dengan perencanaan pemasaran konvensional, di mana pemasaran konvensional itu adalah satu model pemasaran yang mengedepankan sebuah budget, sebuah cost untuk promosi. Itu yang saya jalankan. Pada akhirnya alhamdulillah saat ini toko saya terutama itu sudah lumayan dikenal di area Surabaya, pada khususnya pada umumnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah secara Indonesianya. Ada juga beberapa konsumen kita dari Sulawesi, Kalimantan,
Papua dan juga Sumatera begitu. Banyak juga dari Jakarta, banyak juga dari Jawa Barat juga. Jadi sekilas bukan berarti apa yang saya jalankan ini benar. Bukan sekilas apa yang saya jalankan dalam sebuah metode digital marketing yang saya jalankan untuk toko saya ini bagus, bukan. Itu adalah secara natural dan alami. Itu kami jalankan semampu-mampu kami, sebisa-bisa kami. Hanya bermodalkan Google dan YouTube. Kita thank you, terima kasih banyak. Ada YouTube, ada Google, di mana itu adalah suatu masukan bagaimana kita bisa menjalankan digital marketing ini secara independen. Pada akhirnya ada timbul juga semacam perjalanan yang melelahkan. Awalnya tahun 2021 bulan 3, di mana ya dengan terpaksa kami kehilangan tenaga digital marketing kami. Tapi it's okay, itu semua adalah suatu trigger, adalah suatu pemicu bagaimana saya terutama dan tim saya itu menjalankan sebuah konsep digital marketing itu. Dan kita jalankan secara pribadi, secara sendiri, ya bisa-bisanya, ya dengan bermodalkan YouTube dan Google seperti yang saya sampaikan dari awal, itu kami bisa meraih posisi yang lumayan, alhamdulillah bagus, diakui secara nasional. Kita punya grade yang cukup, meskipun tidak di peringkat besar, tapi kita ada di 10 besar. Tidak muluk-muluk target bagi saya atau bagi kami, bahwasanya bisnis itu hanya dimodalkan dengan keyakinan, dimodalkan dengan attitude, dimodalkan dengan keberanian, dimodalkan dengan positive thinking, dimodalkan dengan hati yang bersih. Bisnis itu bisa berjalan dengan insya Allah bagus. Meskipun secara private equity peningkatan kami tidak begitu signifikan, tapi alhamdulillah kita bisa mencari makan, kita bisa dapat penghasilan dari bisnis ini yang notabene masih seumur jagung. Belum 2 tahun kita jalankan bisnis Aijo ini, tapi alhamdulillah sudah bisa bermanfaat bagi orang lain meskipun belum banyak. Ada beberapa masukan dari orang-orang kenapa saya harus membuat video ini. Jadi ada beberapa klien, ada beberapa tim, ada beberapa langganan kami itu yang komplain, dalam arti kenapa kok ada masukan yang mohon maaf kurang begitu baik di toko Anda, padahal pelayanan Anda itu termasuk lumayan bagus atau perfect lah. Kalau perfect juga tidak, tapi sesuai dengan standar operasi yang sudah dijalankan atau yang sudah jadi patokan di toko kami. Dari situ muncullah ide untuk membuat suatu video ini. Memang video ini agak panjang, kurang lebih ya hampir 40 menitan insya Allah ya. Mudah-mudahan saya tidak kehabisan kata, karena ini non-script, non-teks, tidak ada skrip dan teks yang saya tulis sebelum saya melakukan recording untuk video ini. Ya secara alami aja, karena memang kebetulan ini adalah sebuah permintaan dari teman-teman. Ada beberapa orang berkomen di YouTube kami bahwasanya kami ini teknisi yang atau Apple service atau service yang berkecimpung di dunia Apple yang abal-abal, yang notabene non kemampuan, non skill, copy paste katanya, banyak mengcopy apa itu, mulai semuanya dari orang lain. Tapi it's okay. Bagi saya itu adalah semua masukannya, sebuah masukan yang bagus bagi kami, bagi saya terutama. Mungkin koreksi-koreksi itu dibutuhkan untuk bagaimana saya selaku owner sekaligus pemilik
dan pelaku usaha langsung di Aijo Service Level Surabaya ini memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen dan untuk masyarakat Surabaya, terutama khususnya di Surabaya. Komennya adalah komen yang pedas, katanya kita ini plagiat, katanya kita ini copy produk orang lain, kita ini copy skrip orang lain. Ya intinya di mana komennya itu menjurus ke arah bagaimana ketidakmampuan kami dalam melakukan sebuah proses pemasaran digital. Komennya di situ intinya. Ketidakmampuan kami berimprove, ketidakmampuan kami berpikir untuk melakukan sebuah terobosan dalam pemasaran digital. Jadi ada beberapa orang yang bilang kita ini dengan akun-akun yang saya kurang tahu keberadaannya, mungkin juga tidak bisa dipertanggungjawabkan keberadaan akun tersebut. Bagaimana menghujat Aijo ini dengan kata-kata yang mohon maaf bagi saya kurang begitu pantas. Tapi itu adalah masukan yang baik bagi kami. Saya terima kasih dihujat, saya terima kasih dikoreksi. Tapi intinya saya sebagai pelaku usaha, saya sebagai seorang anak bangsa yang ingin maju, saya pribadi tidak mengharamkan apa yang itu namanya mencontoh atau meniru atau mengcopy paste orang lain. Bagi saya meniru itu adalah suatu cara, metode secara ilmiah bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan namanya kemampuan atau skill itu. Saya bisa menjadi seorang teknisi di bidang Apple, di bidang perbaikan MacBook, perbaikan iPhone, iPad, dan mini PC-nya Apple. Saya bisa melakukan perbaikan elektronika normal seperti PLC, conveyor, controller Arduino, dan semuanya bisa. Itu dikarenakan bukan saya ini orang pintar. Saya bisa melakukan perbaikan Apple, saya bisa melakukan perbaikan semua device yang rusak dengan kemampuan saya, bukan karena saya ini orang pintar, orang hebat. Saya mencapai strata jadi seorang teknisi yang tidak berkelas dalam arti tanda petik, tapi lumayan diakui keberadaan nama saya, terutama diri saya. Nama saya adalah Pak Aijo. Itu bukan karena saya ini pintar. Karena saya punya integritas dan totalitas dalam saya menjalankan atau mengerjakan sebuah proses perbaikan. Jadi bukan saya ini orang pintar. Bukan. Sedikit akan saya bahas secara kenyataan. Pada dasarnya pada awalnya saya lahir di dunia ini dengan keterbatasan. Mulai kecil saya tidak bisa baca. Mulai lahir saya tidak bisa menulis. Saya lahir sampai umur 5 tahun saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi seiring perjalanan waktu, saya menjadi tumbuh dewasa, akhirnya saya sekolah juga. Kebetulan saya sekolah di bidang ilmu yang sama, di elektronika. Saya bisa belajar di sekolah dan belajar yang tidak di sekolah. Saya banyak belajar dari guru-guru saya, para repairman, para teknisi untuk pekerjaan elektronika, mulai TV, mulai lain-lain, mulai analog, mulai digital. Saya belajar dan saya banyak guru.
yang menjadikan saya bisa mengerjakan kerusakan atau beberapa kerusakan Apple device. Bukan saya orang pintar, tapi saya belajar dan berusaha menjadikan apa yang ada di dalam diri saya, terutama pemikiran dan skill saya ini, bisa saya jadikan topangan atau tulang punggung untuk kehidupan saya. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang gitu, bukan. Jauh dari ujuk-ujuk. Dan itu butuh proses. Saya mulai kelas 5 atau kelas 6 SD, saya sudah tahu perhitungan R, bagaimana P sama dengan V kali I, bagaimana kalau R diparalel, kalau C diparalel jadinya apa, satuannya apa, fungsionalnya apa. Saya sudah mulai tahu itu mulai kelas 5 SD karena saya belajar. Apa saya waktu belajar itu enggak copy paste, Thomas? Saya belajar itu juga mencontoh para pengajar saya. Saya mencontoh guru-guru saya. Jadi bukan saya ujuk-ujuk bisa. Dan itu bagi saya, meskipun bagi orang lain itu adalah sesuatu yang kurang baik karena mencontoh orang lain, tapi bagi saya itu wajar karena ada pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi intinya panutan itu adalah guru kita, di mana guru kita memberikan sebuah contoh dan kita yang mencontoh. Tidak ada dalam dunia ini orang ujuk-ujuk bisa tanpa mencontoh orang lain. Dan kalau ada bisa ya lucu toh. Tanpa ada pengajaran, tanpa ada apa-apa, tahu-tahu kita bisa mengerjakan sebuah kerusakan Apple device gitu. Ya nggak bisa. Untuk itu saya pun juga mengakui kalau saya juga mencontoh orang-orang bagaimana orang-orang itu membuat satu rumusan pemasaran digital yang bagus. Dan tidak satu orang, dua orang yang saya contoh. Karena sampai saat ini saya belum pernah menemukan satu panutan yang absolut secara teori dan praktikum dan hasilnya yang ada di dalam diri satu orang. Untuk itu saya mencontoh beberapa orang. Metodenya begini, metodenya begitu, metodenya begino. Apa saya salah? Ya kalau memang saya salah, buatlah suatu aturan bahwasanya mengcopy paste itu adalah sebuah satu tindak pidana di mana tercantum dalam KUHP. Mengcopy sebuah produk atau menduplikat sebuah produk itu adalah pidana. Tapi kalau mengcopy sebuah rumusan dan pola, cara, metode, itu adalah ilmu pengetahuan secara akademis. Bagi saya, karena saya tidak sekolah, jadi saya tidak bisa berargumentasi yang kayak orang-orang sekolah atau seorang-orang yang secara akademis bagus, S3, S2, S15 atau S berapa. Saya adalah seorang fakir dari desa yang mengadu nasib di Surabaya untuk hidup yang lebih baik. Saya orang nggak punya. Cuma di sini saya dibekali suatu kemampuan mental sama orang tua saya, bagaimana Anda menjadikan diri Anda sesuatu yang bernilai meskipun Anda ini terbuat hanya dari sebuah logam yang tidak mulia. Itu. Jadi saya
berkali-kali berimprovisasi bagaimana saya menjalankan sebuah bisnis, berimprovisasi bagaimana saya membuat sebuah pola dan menjalankannya, itu karena saya baca dan saya mendengar, saya melihat. Di mana decision-nya adalah kemampuan berpikir saya, bagaimana saya mengolah input-input dari mata dan telinga saya menjadi sebuah rumusan yang baku, dan itu yang saya jalankan. Jadi bukan semua itu harus saya tiru semuanya, ya mohon maaf. Saya bukan seorang tipe yang bangga kok dianggap saya ini plagiat atau selalu mencontoh orang lain. Dalam hal ini akan saya ulas sedikit masalah mencontoh atau plagiat itu copy paste atau apalah, mencontoh, menjiplakkah apalah. Bahasa yang paling mudah, bahasa saya adalah mencontoh. Apa saya boleh mencontoh orang yang secara keilmuan, secara wawasan, dan secara finansial lebih tinggi dari saya? Bagi saya no problem, boleh-boleh aja. Gak tahu sih bagi orang lain. Apa salah, apa saya salah kalau saya mencontoh orang yang secara akademis, secara pengetahuan, secara sosial, secara pengalaman, secara finansial di bawah saya? Bagi saya boleh. Tapi sekali lagi saya tekankan, bagi saya boleh. Tapi bagi pribadi saya itu adalah sebuah kebodohan. Ingat itu. Sebuah kebodohan yang permanen. Bagi saya haram mencontoh orang yang lebih di bawah saya. Bagi saya halal mencontoh orang yang seterata semuanya secara kualifikasi melebihi saya. Ini bagi saya mungkin tidak berkenan atau tidak relevan bagi orang lain. Mohon maaf, kata-kata saya semrawut karena saya bicara ini non-tekstual, tidak pakai skrip, dan saya tidak ada perencanaan bagaimana saya membuat satu bahan konten di mana isinya tersalur secara baik atau berurutan. Ini rancu karena saya bicara sesuai apa yang saya pikirkan. Kalau saya mencontoh orang yang naik sepeda motor, apa mungkin saya bisa nantinya naik mobil? Nah, ini kan suatu perumpamaan yang secara matematika bisa dihitung, bisa dirumuskan, bisa dilogika. Apalagi saya menjiplak produk seseorang yang naik sepeda motor secara pemikiran dan konsep. Apa mungkin saya nanti bisa beli mobil? Secara pemikiran apa mungkin saya menjiplak anak kelas 5 SD terus tahu-tahu saya pengen jadi sarjana gitu? Ya nggak bisa. Ono logika dan logik yang harus kita pertahankan di dalam sebuah argumentasi. Jadi pertama, saya selalu menjiplak angan-angan saya selalu mencontoh secara konsep dan metode itu orang-orang yang jauh kemampuannya di atas saya. Kalau saya mencontoh orang-orang yang di bawah saya, jadinya kayak di bawahnya, no. Apa mungkin seorang yang menjiplak orang yang di bawahnya jadi di atasnya?
nonsen bagi saya tanpa sebuah keajaiban Tuhan di situ. Argumentasi saya tidak ingin dibantah dan diperdebatkan karena ini pendapat dan opini pribadi saya. Ini adalah hasil dari pemikiran saya sendiri. Saya tidak ingin diperdebatkan dengan hal itu. Yang kedua, kenapa saya mencontoh yang lebih atas daripada saya? Atau plagiat, atau copy paste, atau apapun lah namanya itu. Karena bagi saya, kalau saya mencontoh orang yang di atas saya punya peluang mirip dan jadi kayak mereka, meskipun tidak 100%. Ya 10-20% lah kita jadi kayak mereka, kan sudah menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Karena saya ini orang yang nggak punya. Awalnya gitu. Jadi berpikirlah, kalau saya itu selalu mengedepankan berpikir secara wajar lah. Siapa saya, siapa Anda, siapa kita, itu kita harus sadar bagaimana kita ada, bagaimana kita dibangun secara mental dan keilmuan di Indonesia ini. Kalau saya seorang yang hebat, seorang yang punya kemampuan berpikir baik, saya nggak akan duduk di kursi ini, dan saya nggak akan duduk di sini. Mungkin saya sudah direkrut sama Siemens di Jerman, saya akan direkrut sama Foxconn di Taiwan, saya akan direkrut sama Sony di Jepang. Ini sebuah kenyataan. Kalau Anda merasa diri Anda hebat dan sekarang Anda duduk masih di kondisional yang sama kayak gini, kayak saya gini, ya mohon dikoreksi. Seberapa Anda membreakdown keilmuan Anda ini sendiri, diterima di orang lain, diterima di sosial, diterima bagi masyarakat. Kita tidak boleh jumawa bahwasanya kita ini bisa melakukan. Saya bisa mengerjakan sebuah Eiffel device itu daripada anak saya, daripada tim work saya itu, karena bukan saya lebih pinter. Camkan itu. Bukan saya ini lebih hebat dari mereka dan lebih pinter, bukan. Karena secara kebetulan saya menjalankan pekerjaan itu lebih dulu dari mereka. Saya menjalankan pekerjaan itu lebih dulu daripada mereka. Untuk itu saya punya experience, saya punya pengalaman yang lebih dulu daripada mereka. Itu yang menjadikan sebuah pembeda antara orang yang sudah lama dengan orang yang baru, senior dan junior. Jadi jangan dipukul rata. Kalau saya ini seorang senior, saya pengen menyelip junior saya secara kasat mata, kayak membalikkan telapak tangan kayak gini. Ya ini apa? Ayolah kita pakai logika berpikir, kita pakai kenyataan, kita pakai realita, bagaimana sebuah proses itu dijalankan. Jadi tidak sekonyong-konyong hal itu muncul mak nyelenuk jadi, ya tidak toh Mas. Tidak semudah itu. Jadi intinya, plagiat, copy, meniru, asalkan bukan menjiplak secara fisik, kesamaan secara dimensi, itu tidak pernah melanggar hukum. Kecuali kita menjiplak sebuah produk. Kita buat satu device lagi yang mirip dengan salah satu pabrikan dari luar negeri. Tahu-tahu kita buat di sini dengan merek lain, mirip plek sak baut-baute, sak fiturnya lah, itu namanya plagiat. Itu namanya jiplak. Tapi kalau hanya konsep tok, oh konsep softwarenya kayak gini, oh konsep hardwarenya kayak gini, kita mirip lah, kita membuat satu perancangan
perencanaan sistem security di hardware yang kayak gini, sistem security di software kayak gini. Ada pengembangan, ada penambahan, ada pengurangan karena kita manusia juga yang ada kurangnya, ada lebihnya. Ya itu wajar. Kenapa luar negeri, terutama kayak Cina itu negaranya maju semua? Karena dari melihat produk orang lain, mereka bisa berpikir bagaimana membuat satu produk lain yang secara notabene, secara kenyataan bisa dijual, bisa diterima. Kita tidak bisa membuat satu justifikasi bahwasanya produk ini baik, produk ini jelek. Ya kalau Anda mau membandingkan sebuah produk, membandingkan sebuah skill, membandingkan sebuah kredibilitas, itu harus secara komprehensif, menyeluruh, harus kita bandingkan harganya, terus teknologinya, fiturnya, dan lainnya. Pasti tidak akan menemukan sebuah kesamaan kalau produk itu dijual dengan harga yang terpisah, beda atau terpaut jauh. Itu wis pasti. Begitu juga sama dengan nilai seorang teknisi di Apple device atau di teknisi handphone atau servis handphone atau tukang handphone atau tukang HP, tukang komputer. Kita tidak akan bisa menyamakan. Seorang teknisi Boeing, dia nggak akan mau dihargai hasil karyanya dengan harga murah. Siapa yang berkenan dihargai dengan harga murah? Adalah seorang pengusaha jasa atau teknisi ataupun wirausaha dalam bidang jasa yang secara perhitungan belum banyak mengeluarkan sebuah permodalan untuk mendapatkan sebuah kemampuan atau skill dan integritas di pekerjaannya itu, terutama masalah kualifikasi teknisnya. Kalau orang yang sudah menghasilkan mengeluarkan ratusan juta hanya untuk sebuah ilmu, apa mungkin nanti dia mengerjakan suatu pekerjaan hanya dihargai 500.000 atau 200.000 mau? Ya enggak mau. Itu yang membedakan. Kita harus banyak berpikir apa itu bedanya dokter spesialis dengan dokter umum. Dokter adalah jasa juga, pengusaha jasa. Bedakan itu. Jadi ada beberapa orang yang melakukan sebuah blunder di mana atau blunder atau apa namanya bahasa Inggris. Maaf, saya tidak bisa bahasa Inggris dengan baik. Di mana dia menghargai diri mereka itu semurah-murahnya biar mendapatkan konsumen baru atau new konsumen. Ya akan terjadilah hukum alam itu. Dan mohon maaf, kita tidak boleh membuat satu prediksi bahwasanya orang lain akan berpikir sama dengan kita. Nek murah itu akan dicari orang. Enggak bisa begitu, Mas. Karena apa? Dalam sebuah metode pemasaran konvensional itu ada namanya segmen market. Segmen market itu tidak sama. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Jadi jangan berharap kita menjual satu produk dengan kelas market tengah, kita berharap terjual di kelas market tinggi. Karena cara berpikir kelas market yang tinggi atau segmen market yang menengah ke atas atau jet set atau eksklusif atau kalangan-kalangan hebat itu, mereka tidak pernah mengedepankan apa itu harga.
karena mereka selalu mengapresiasi sebuah proses pekerjaan, kinerja, dan hasilnya, di mana ketiga unsur itu tidak pernah memungkiri nek bagus itu pasti mahal. Itu mereka kalangan-kalangan menengah ke atas yang punya pikiran itu. Jadi kita itu bidiannya gak sama. Ada suatu peribahasa yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Apa itu peribahasanya? Orang menanam itu pasti menuai. Nandur itu ngunduh, Mas. Kalau Anda nandurnya padi dengan grade sembako, grade yang murah, sampean jangan berharap jadi padi yang mahal. Hasilnya nanti panen padi sing larang, ya ora mungkin to, Lek. Nggak bisa kayak gitu. Di dalam sebuah bisnis itu tidak ada yang namanya iseng-iseng berhadiah. Semua harus berpatokan pada hukum sebab dan akibat. Apa yang kita jalankan, kita minimal punya harapan untuk mendapatkan sesuai apa yang kita tanam. Jadi intinya itu ojo terus iseng-iseng berhadiah. Kita ya promosi dengan harga semurah-murahnya, nanti biar dapat konsumen segede-gedenya, sebanyak-banyaknya. Kalau itu semua, rumusan itu dijalankan di semua orang, apa terus nanti akan ada hasilnya? Pasar itu terbentuk. Ini yang ini kesana kesini. Enggak lah. Ada beberapa, kenapa itu terjadi? Contoh gini, di salah satu TV nasional, jam tayang sebuah iklan itu menentukan harga berapa yang harus dibayarkan dalam sekali waktu kita menayangkan sebuah iklan kita. Jadi nggak podo dibuku atau podo pokoknya pengennya murah ngono ya nggak sama, nggak bisa tuh Mas. Ada sesuatu yang membuat sebuah pelaksanaan pekerjaan itu tepat atau kurang tepat. Kita menanamkan pemasaran di blok A, padahal target market kita di B, itu juga suatu kesalahan. Kita kalah di segmentasi menengah ke bawah, tapi kita menang di segmentasi menengah ke atas. Tidak mungkin kita ini menang semua. Segmentasi menengah ke atas, ke bawah, kuabe, kalangan biasa kita dapat semua itu. Enggak mungkin. Kenapa? Itu ada rumusannya, ada hukum alamnya. Ada bagian-bagian yang memang secara harfiah sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa kita memang harus jual di kalangan menengah ke bawah, ada menengah ke atas, ada menengah tok, ada kalangan yang biasa. Untuk itu ada konsep, ada sebuah nama segmen market itu, bagian pasar itu, di mana kita tidak bisa menjangkau semua pasar itu secara keseluruhan. Jadi kembali lagi ke masalah plagiarisme, bagi saya pribadi, nama saya Arwin Widodo, saya biasa dipanggil Pak Ijo, bahwasannya mengcopy ide, mengcopy metode dari beberapa orang dan kita mixing menjadikan sebuah rumusan sendiri untuk kita menjalankan sebuah proses, entah itu pekerjaan, entah itu pemasaran, entah itu teknisi, entah itu skill lain atau lain-lain. Itu bagi saya no problem. Bagi saya yang ada tertulis di KUHP itu yang
kita tidak boleh melaksanakannya. Asalkan kita tidak melanggar hukum, asalkan tidak menjiplak secara keseluruhan fisiknya, produknya, itu oke. Bagi saya sih, tapi belum tentu orang lain juga setuju dengan apa yang sampaikan ini. Bagi orang lain yang notabene menganggap dirinya king of the king digital marketing atau king of the king the technician of Apple service, ya mungkin enggak cocok gitu loh. Tapi bagi saya begitulah hidup. Kita harus mencontoh orang lain, kita harus melihat orang lain untuk mengembangkan diri kita sendiri. Karena kita meniru orang lain pun jadinya pasti tidak akan sama. Jadi kalau saya sendiri selaku pelaku usaha dalam bidang jasa reparasi sebuah kerusakan produk teknologi, no problem. Jadi kalau konsumen kami melihat proses kami dan pada akhirnya juga meniru gaya kami bekerja, meniru gaya kami dalam melakukan sebuah eksekusi kerusakan sebuah Apple device, bagi saya itu tidak apa-apa. Bagi saya itulah orang yang mau maju. Bagi saya itulah orang-orang yang memang benar-benar punya visi untuk kehidupannya secara pribadi. Mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu memvisikan apa yang dia lihat dan dia jalankan untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan bagi orang lain. Apa sih kerugiannya kalau ilmu saya dipakai orang lain? Apa sih kerugiannya jika apa yang kemampuan saya yang sudah saya punyain saya tularkan ke orang lain? No. Enggak pernah ada kerugiannya. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun secara konsep, secara pemikiran, secara ide, dan secara mentalitas. Jadi kalau bagi saya hidup ini sebenarnya bisa lebih indah kalau kita melihatnya secara keseluruhan. Jadilah seorang yang punya kemampuan dalam menjalankan sebuah usaha, dalam menjalankan sebuah keterampilan Anda dalam mencari uang itu sedikit banyak Anda harus bertujuan biar bermanfaat bagi orang lain, meskipun secara direct ataupun secara tidak langsung. Yang terbaik itu adalah bagaimana kita membuat satu konsep bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jangan pernah kita berpikir nanti kita rugi kalau sebagian atau 2 bagian atau 3 bagian ilmu-ilmu kita, keterampilan kita dipakai orang lain untuk memusuhi kita. Jangan pernah berpikir ke arah situ. Jalankan sebuah konsep kehidupan, proses kehidupan juga secara positive thinking. Bermanfaatlah bagi orang lain. Positive thinking lagi. Jangan pernah underestimate sama orang lain. Jangan pernah orang lain itu menjadikan diri Anda sebuah lawan dalam membuat satu konsep menjalankan kehidupan Anda. Ingat, sebaik-baiknya saya,
mungkin lebih banyak jeleknya. Sepinter-pinter saya dalam menjalankan atau mereparasi sebuah produk Apple, itu masih jauh dibanding orang lain. Saya tidak pernah menyebutkan diri saya ini seorang teknisi yang punya kaliber dan qualified di bidang teknisi atau di bidang keilmuan akan sebuah Apple device atau device teknologi lainnya. Saya berterima kasih kepada YouTube, berterima kasih pada Google, di mana itu adalah sebuah guru secara virtual, di mana kita bisa mendapatkan banyak ilmu, mendapatkan banyak informasi, mendapatkan banyak pendidikan di situ, tanpa kita harus membayar lebih dan tanpa kita harus bertatap muka. Tergantung bagaimana kita menyikapi teknologi ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Jadi sekali lagi, contohlah orang lain yang lebih dari Anda. Biar Anda punya kesempatan menjadi seperti yang Anda contoh. Contohlah orang yang lebih baik dari Anda. Biar Anda punya kesempatan mendekati baik seperti yang Anda contoh. Sekali lagi pun juga saya sebutkan, saya sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini, buatlah sebuah cita-cita di mana kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Kerja itu mencari sebuah materi dunia yang kalau bisa bermanfaat bagi kehidupan berikutnya atau akhirat kita. Jangan pernah negative thinking. Jangan pernah suudon. Meskipun suudon itu diperlukan, tapi dengan persentase yang kecil sekali. Buatlah diri Anda nyaman di kehidupan ini. Buatlah pekerjaan Anda ini jadi sebuah kasur yang empuk, bantal yang empuk, selimut yang tebal pada waktu Anda tidur. Jangan jadikan pekerjaan ini adalah sebuah penakluk rasa kantuk Anda, karena tidur itu indah dan tidur itu juga kita butuhkan untuk kesehatan dan kebaikan fisik dan diri kita. Jadikan sebuah pekerjaan itu ladang amalan bagi hidup kita. Jadilah orang yang menjadi sebuah yang dibutuhkan bagi orang lain. Jadilah magnet dalam kehidupan orang lain, di mana magnet selalu menarik dalam arti magnet itu selalu bisa menarik. Jangan jadikan pekerjaan Anda adalah belati yang menyayat-nyayat perasaan Anda. Jangan jadikan pekerjaan Anda itu adalah sesuatu yang membuat diri Anda sakit hati, membuat diri Anda jatuh sakit. Berlindunglah di balik jubah kebaikan, positive thinking. Ingat, jika ada orang lain yang mencontoh saya,
itu berarti ada yang positif dalam diri saya. Meskipun hanya sebuah metode atau konsep dari apa yang saya tuangkan dalam pekerjaan saya dan bisnis saya. Realistis, positive thinking, mentalitas, integritas, dan totaliter dalam menjalankan sebuah usaha. Jangan hilangkan salah satu unsurnya. Mohon maaf, saya tidak menggurui. Saya tidak berceramah bagi yang melihat video ini. Dan mohon maaf juga, mungkin alur dari pembicaraan saya ini simpang siur semrawut atau tidak tertata secara baik. Mohon dimaklumi, karena saya bukan seorang pejabat, saya bukan seorang akademisi. Saya hanya seorang teknisi kerusakan atau teknisi untuk reparasi sebuah device teknologi. Terima kasih waktunya menyempatkan melihat video saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, itu bukan sebuah kelemahan saya, tapi itu adalah kekurangan wawasan saya, kekurangan dalam hal berpikir saya. Jadi mohon dimaklumi semua kesalahan dan kekurangan yang ada di dalam saya menyampaikan 1, 2, 3 atau puluhan ribu kata di malam hari ini. Dan jika ada lebihnya, ada benarnya dalam saya mengutarakan apa yang saya sampaikan di malam hari ini, itu bukan karena saya orang hebat. Itu dikarenakan kebetulan saja pas mungkin saya benar ngomong, atau itu adalah sesuatu yang saya jalankan sendiri, yang saya utarakan, yang berbasis pada pengalaman saya menjalankan sebuah proses kehidupan dan proses menjalankan sebuah usaha. Oke, terima kasih waktunya. Selamat Indonesia, selamat berjuang. Tetap semangat, hidup itu indah, hidup itu harus bahagia. Jalankan pekerjaan Anda untuk membahagiakan diri Anda dan untuk membahagiakan orang lain, meskipun tidak banyak orang lain yang Anda bahagiakan. Salam Aijo Surabaya, salam 1703. Terima kasih. Merdeka, kita sambung di lain waktu, mungkin dengan materi yang beda, dan kita harus menjalankan sebuah kehidupan yang benar-benar positive thinking, dan positive thinking. Saya Arwin Widodo, kebetulan saya adalah owner dari Aijo Apple Service Surabaya. Terima kasih atensinya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.